Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin cerita-cerita malam ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu cumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di malam Jumat ini. Insan muda, malam ini menjadi malam yang spesial. Karena malam ini kami akan memulai rangkaian misinya untuk menolong insan muda yang membutuhkan bantuan kami. Jangan lewatkan misi pertama mereka yang akan mendatangi rumah salah seorang kru Ardan yang terletak di daerah Dago Pakar. Teruslah bersama kami insan muda untuk mengetahui lebih lengkap ceritanya. Insan muda, sebuah tempat selalu memiliki cerita yang berbeda dan juga sejarah yang berbeda pula. Malam ini akan ada dua cerita yang berhubungan dengan sejarah sebuah tempat yang ditinggali oleh insan muda. Dan juga satu cerita tentang betapa hubungan pertemanan ternyata tidak dibatasi oleh alam yang berbeda. Simak terus ceritanya insan muda. Sekarang, sebelum kita memulai mendengarkan cerita pertama, ada baiknya supaya kita memulai acara ini dengan berdoa. Dan jangan mendengarkan sendirian. Kejadian ini terjadi ketika aku akan menjelang ujian nasional.
Hari penentuan setelah aku bersekolah selama 3 tahun ini. Aku bersama sahabatku dari SD. Namanya Mala. Aku dan Mala sudah seperti saudara. Kadang Mala menginap di kamarku beberapa hari. Dan kadang juga beberapa barang-barangnya ada di kamarku. Setiap pulang sekolah, aku dan Mala selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang soal-soal ujian nasional. Mala memang terkenal rajin dan pandai. Ia selalu jadi ranking 1 sejak SD. Dan menurutku, kekhawatirannya menghadapi ujian nasional sih tidak setakut aku yang biasa-biasa saja. Sampai suatu malam, tiba-tiba Mala menelponku dan bilang, Kita harus lulus bareng-bareng ya. Nanti buka amplop pengumumannya bareng juga ya. pernyataan yang canggung buatku. Pasalnya, Mala tidak pernah seserius ini. Aku memakluminya, mungkin karena dia khawatir padaku. Ujian nasional pun sudah berlalu. Sekarang aku berdiam di rumah dan menunggu hasil dari Pak Pos. Wah, akhirnya surat itu datang. Amplop itu masih tertutup rapat. Aku bergegas menghubungi Mala. Karena kita kan sudah berjanji akan membuka hasil kelulusan ini bersama-sama. Sempat beberapa kali aku telepon, tapi tidak diangkat. Sampai Mala meng-SMS-ku. Dia bilang, kita ketemuan di sekolah yuk setelah maghrib. Oke deh. Aku pun bersiap-siap. Tak lama, tiba-tiba saja pacarku datang. Ia memberi kabar gembira bahwa dia lulus. Pacarku mendesakku untuk membuka amplop itu. Dan amplop itu pun akhirnya terbuka. Aku lulus! Oh ya Allah! Untuk merayakan kelulusan, aku dan pacarku pergi bersama. Sampai malam harinya, sekitar jam 11:30. Setelah sampai di rumah, aku bersantai sejenak. Astaga! Ya ampun! Iya. Aku baru ingat. Janjiku dengan Mala di sekolah selepas maghrib tadi. Ya ampun. Kok bisa sampai lupa ya? Aku beberapa kali SMS Mala, tapi dia tidak balas. Aku berpikir Mala pasti marah padaku. Saat aku telepon, suara teleponnya kok ada di sini ya? Perlahan aku berjalan mencoba mencari sumber suaranya.
Akhirnya aku menemukannya. Handphonenya berada di bawah tempat tidurku. Tuh kan, Mala nih. Lagi-lagi handphonenya tertinggal di sini. Lalu aku merunduk, memasukkan sedikit badanku agar tanganku sampai ke handphone itu. Dan tiba-tiba, suara seseorang menginjak tempat tidurku. Dan aku melihat ada kaki yang menapak turun dari atas tempat tidurku. Di pergelangan kakinya memakai gelang kerincing yang berbunyi jika bergerak. Kalau ini sih sudah pasti Mala. Perlahan aku keluar dari bawah tempat tidur. Dan Kok Mala nggak ada ya? Aku pastikan lagi melihat ke bawah. Dan kakinya sudah tidak ada. Astaga. Suara kerincing itu terdengar lagi. Sekarang suaranya seperti sedang berlari-lari. Aduh, apa Mala mau jahil sama aku ya? Tapi aku yakin suara itu dari halaman belakang kamarku. Jendela kamarku yang menghadap halaman belakang tertutup. Aku beranikan diri untuk membukanya. Dan jantungku mulai berdetak hebat. Dan tidak ada apa-apa. Aku memegang dahiku dan menarik nafas panjang. Tiba-tiba, aku mendengar suara gelang kerincing itu lagi. Dan sekarang, suaranya dekat. Sepertinya, suara itu tepat di belakangku. Aku berbalik dan ternyata itu memang Mala. Lo bikin gue kaget aja sih. Mala tidak merespon apapun. Dia hanya terdiam. Matanya Mala sekarang terlihat seperti fokus dan terus menatapku. Aku mulai terganggu dengan sikap Mala. Pasalnya, ini membuatku takut. Tapi, tiba-tiba, loh, kok tiba-tiba Mala menangis? Mal, hei, kenapa? Aku dekati Mala. Lalu aku peluk dia. Tubuh Mala sangat dingin. Dingin sekali. Mala terus menangis. Dan saat aku bertanya kenapa, dia tidak menjawab apapun.
membelai rambutnya. Astaga, rambutnya terasa berbeda. Rambutnya lebih panjang dan kasar. Dan sekarang tercium bau yang sangat busuk. Astaga, pelan-pelan tangan Mala mulai memegang punggungku. Tangannya mulai mencengkramku. Astaga, Mal, sakit Mal, kamu kenapa sih? Au, Mal. Tubuhku dipeluknya erat sekali. Nafasku sesak. Mal sesak Mal. Kini tenaganya sangat kuat. Ini tidak wajar. Dan bau busuknya semakin kuat tercium. Aku tarik kepalaku ke belakang. Aku mencoba melihat wajahnya Mala. Mala yang tadi kulihat sekarang berubah. Wajahnya berubah. Dia terlihat sangat pucat. Bibirnya biru. Dan Mala terlihat seperti orang yang sudah tidak bernyawa. Dan dia bilang, "Kamu tadi kemana? Kamu tadi kemana?" Tiba-tiba dia mencengkram tanganku. Aku rasakan tangannya mencengkram sangat kencang. Sakit. Semakin aku berteriak, semakin kencang cengkramannya. Sampai hingga akhirnya aku pun lemas. Dan pandanganku mulai gelap karena ketakutan. Esoknya, aku mendapat kabar dari teman sekolahku bahwa Mala semalam ditemukan gantung diri di kamar mandi sekolah. Alasan sahabatku itu bunuh diri adalah karena ia tidak lulus ujian. Aku sungguh tidak percaya. Aku menangis. Aku menyesal. Jika saja sore itu aku datang, mungkin malah tidak akan seperti ini. Dan aku terima. Jika malah semalam mendatangiku. Karena memang aku sangat merasa bersalah. Sahabat setiaku mengakhiri hidupnya karena aku kecewakan. Dan sampai malam ini, kadang aku masih mendengar bunyi kerincing gelang kakinya Mala jika aku sedang sendirian. Insan muda,
Itulah cerita pertama untuk malam hari ini. Seperti yang tadi telah disebutkan, sekarang kita akan langsung menghubungi tim yang berada di daerah Dago Pakar untuk memulai rangkaian misi pertama di malam hari ini. Kita dengarkan langsung apa yang sedang terjadi di sana. Silakan. Selamat malam insan muda. Dan sekarang sudah berada di salah satu rumah, tepatnya di daerah Dago Pakar, di mana di sini tuh tempatnya itu seperti komplek keluarga. Ada beberapa rumah, sekitar 5 rumah, dan salah satunya adalah rumah announcer Putri Sasti. Dan kalau misalnya kamu masuk ke sini, ini rumahnya bentuknya seperti rumah-rumah pada umumnya di daerah-daerah atas yang besar dan bentuknya mungkin villa dengan 3 lantai dan banyak kamar, juga kaca-kaca yang sangat besar-besar tanpa teralis gitu. Jadi view-nya juga bisa lihat Bandung karena mungkin ada di daerah atas. Dan sekarang di sebelah gue udah ada Putih. Selamat Putih. Malam. Oke. Putih, tadi sempat terputus, nggak tahu kenapa juga, padahal di sini sinyal full dan segala macamnya. Tapi nggak tahu nih, tiba-tiba terputus ya. Oke, sambung lagi. Gimana Putih? Kejadian apa yang pernah terjadi di rumah kamu? Biasanya sih kalau lagi tidur ya kebanyakan diganggunya. Jadi tuh kamar Putih tuh di Oke, terputus lagi. Ini nggak tahu kenapa ya. Kenapa ya? Parah. Nggak tahu ini Parah-parah. ya udah. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Ya. Oke, ya tadi sering ditampakin kalau misalnya lagi kamar sebelum tidur. Iya, nggak biasa gini. Kalau misalnya di kamar Putih itu kan jadi pas di depannya banget, itu tuh ada mesin air gitu kan. Yang kata orang kan kalau mesin air tuh lembab, Iya. macam mungkin ada betah kayak tinggal di situ, nggak tahu deh. Nah terus di gitu seringnya sih misalnya Putih lagi tidur, rata-rata sih kayak antara jam 2 sampai jam 3 pagi gitu deh, dari jam 2 sampai 3 pagi pasti kebangun. Sebenarnya penampakannya beda-beda sih gitu. Jadi kadang pernah anak kecil tiba-tiba ada di kamar aja gitu. Terus kayak gitu pernah juga cewek, pernah nenek-nenek. Dan sekali pernah, jadi Putih tuh kalau misalnya tidur pasti kamar dikuncikan, selalu diingetin gitu sama mama sama ayah yang kayak kunci kamarnya gitu. Akhirnya ya udah Putih terus sendiri kan, ya udah kamarnya dikunci. Terus tiba-tiba lagi tidur enak gitu, tiba-tiba ayah Putih bangunin nih, ngebangunin, sas bangun gitu kan ya. Itu jam 3 subuh, ingat banget soalnya Putih kira kan oh ini udah waktunya bangun buat kuliah gitu. Jadi Putih bangun, si ayah ngebangunin, tumben banget gitu ayah ngebangunin sampai nepok-nepok punggung, sampai nepok pundak gitu. Itu tumben banget. Terus udah gitu akhirnya Putih kebangun, ngeliat jam 3 ngapain sih ayah bangun jam 3 gitu kan. Ya udah akhirnya pas Putih kebangun, sadar nih berdiri dulu, ayah cepet banget sih. Putih mau keluar, jegrek, pintunya dikunci dong, baru inget. Tapi itu ayah Putih banget yang ngebangunin. Dan akhirnya Putih buka pintu, keluar, karena ayah suka ngebagadang nonton bola ya. Jadi pas Putih keluar, ayah Putih tuh yang lagi nyenyak aja, tiduran di sofa ruang TV, pakai selimut yang gak mungkin secepat itu dia bangun, keluar lagi, terus tidur nyenyak lagi. Dan ini kamar Putih juga keadaannya terkunci sih dari dalam. Gitu sih. Wow. Ini jadi merinding lagi. Merinding ya? Ini gue juga merinding ngeliat. Iya, parah. Emang dingin sih udaranya kayaknya ya. Ya mungkin juga, tapi ya daripada gak jelas mungkin
kita tanya langsung sama Kang Sam. Udah ada di sini sebagai Ghost Rider. Selamat malam Kang Sam. Selamat malam. Ini tadi udah sedikit menyimak ceritanya dari Putih, katanya pernah diganggu di kamar segala macam. Mungkin tadi juga nih sempat mati-mati nih teleponnya ini. Kayak bisa ada penjelasannya mungkin? Ya sangat wajar sekali ya kalau Putih Mbak Putih ini diganggu sama makhluk astral atau hal-hal gaib. Karena pas pertama kita datang, kita disambut oleh sebenarnya ibu-ibu ya. Kalau saya cerita sih ibu-ibu. Karena itu kalau ibu itu kayak tapi mancing ini mah ke ini kayak ekek gitu. Hidung ke bawah, hidung bengkok ke bawah. Kalau bilang ini memang adalah salah satu terkam alam gaib. Dan ini sebenarnya perkampungan. Ini wilayahnya dari Jin Barkun. Karena ada hubungannya juga dengan Mbah Jambrong yang di Dakar atas. Seperti itu. Jadi saat kita putus-putus, wajar. Karena sekarang aura ini, energi si makhluk astral ini nampak sekali. Karena juga ragu merinding. Iya, karena kalau merasa sebenarnya di belakang ini kita pada dilihatin. Pada saat kita pertama kali kan, saya pikir Putih bilang ini cuma tangga lantai pertama. Saya nggak ngerasa apa-apa. Cuma pas dari ke atas pinjam yang kamera Dede ya. Udah gitu kita lihat ada penampakan ke ruang tamu. Kamar tamu yang lantai 2 itu ya. Nah, kita ke sana kejar ke ruang tidur tamu ya. Ya itu, seperti itu. Emang tinggalnya di situ? Emang dia tinggalnya di situ atau gimana? Dibilang tinggal di situ, betul juga. Karena kan tadi juga ini adalah salah satu perkampungan air. Yang tersambung lagi ini terputus lagi ini ya, sepertinya. Betul sekali karena gini, marah kan? Kalau dibilang nggak marah ya nggak marah juga, dibilang susah untuk terganggu kan. Tadi kita lagi ngobrol ya sama mereka gitu kan, kalau dia mau di sini jangan sampai nampakin lagi gitu, alamnya udah berbeda gitu. Karena kita sebagai manusia itu tidak pernah mengganggu, gitu. Hanya beda alam dan profesi yang sama. Nah kebetulan karena ini adalah perkampungan, kan banyak yang jahil-jahilnya nih, preman-premannya sini. Oh, gaibnya gaib-gaibnya sini per orang-orang. Oh, gaibnya juga. Iya emang karena di bawah sana juga kayak ada anak kecil ada kan. Jadi anak kecil banyak sekali, apalagi kalau dibilang yang namanya kalau perempuan ya, itu sangat banyak. Dan di depan rumah ada Tuhan Kersen sempat. Ya, I know banget. Ya, itu seperti itu. Jadi ini makhluk astral banyak sekali. Kalau dibilang ini ya believe it or not lah ya, mau percaya dan tidak percaya. Cuman udah kerasa dia bisa menampakkan diri. Kalau misalnya Kang Sam bisa kasih tahu nih, mungkin yang ada di dekat kita sekarang ini apa? Yakin ya? Oke. Ya. Yang soalnya dari tadi saya merinding gitu. Jadi yang ada yang ikut itu anak kecil. Sekarang ada di sini. Anak kecil, karena dia suka banget sama Putih, gitu. Jadi merasa kalau kita kayak kakak gitu. Gitu. Dan sekarang di sini ada. Cuman kita ada ini. Seperti itu. Oke. Cukup merinding. Nanti kita bakal lanjut lagi Kang Sam sama Putih juga. Jadi Insan Muda masih bakal kasih tahu sebenarnya ada apa lagi di sini, dan nanti juga kita bakal wawancara lagi mungkin sama salah satu
keluarga yang Putih juga mungkin ayahnya atau mungkin adiknya yang ada di sini. Sekarang lanjut dulu ke cerita kedua untuk malam ini. Aku baru saja masuk sebuah perguruan tinggi di Bandung. Karena keluargaku tinggal di luar kota, mau tak mau aku harus mencari kos-kosan. Dan setelah pencarian beberapa hari, akhirnya aku mendapatkan sebuah kosan yang murah dengan fasilitas yang lumayan. Kosan itu berada di daerah Cisitu, cukup dekat dengan kampusku. Hari pertamaku di kosan, saat itu tepat aku berulang tahun yang ke-20. Aku mengundang beberapa temanku untuk datang ke kosan. Malam itu, teman-temanku memberi kejutan dengan datang lebih dulu daripada aku. Kami pun bercanda, tertawa, dan memasang musik dengan volume yang keras. Hingga tak terasa, hari pun sudah larut malam. Sampai akhirnya, satu persatu temanku pamit pulang. Tinggallah aku sendiri di kamar kosan ini. Tak lama, aku mendengar kaca jendela kamarku diketuk. Memang, kamar kosanku terletak paling depan. Jadi, kaca kamarku langsung menghadap ke arah halaman depan. Aku pun mengintip keluar, dan tidak ada siapa-siapa. Aku tahu ini pasti ulah teman-temanku yang jahil. Mereka memang jahil. Dan suara ketukan di kaca jendela pun terdengar lagi. Lalu terlintas di benakku untuk mengerjai balik mereka. Aku pun mematikan lampu kamar dan langsung mengganti bajuku dengan kain putih. Lalu aku menyorotkan senter kecil ke wajahku dengan harapan teman-temanku akan kaget. Tapi ketika aku membuka gordeng, loh, tidak ada siapa-siapa. Dan, aduh, sial. Dengan keras, kaca jendela kamarku tertutup dan menghantam mukaku. Aku menutup gorden dan langsung beranjak ke atas kasur. Ah, sudahlah. Nanti juga mereka capek sendiri. Aku bergumam sambil berbaring di atas kasur. Dan ketika mataku mulai terkantuk, astaga, aku mendengar seperti sebuah benda yang tergeser. Dan benar saja, ketika aku memalingkan wajahku ke arah meja belajar, dengan jelas aku melihat
kursi meja belajarku bergerak sendiri. Kursi itu bergerak pelan-pelan dan berhenti. Aku langsung menutup diriku dengan selimut. Badanku gemetaran. Dan hanya beberapa detik saja, tiba-tiba, apa ini? Aku merasa kasurku sekarang seperti diduduki seseorang. Aku semakin tak berani membuka selimut. Dan sekarang rasanya seperti ada orang yang menyandarkan badannya ke badanku. Lalu perlahan-lahan selimutku seperti ditarik oleh seseorang. Perlahan turun ke bawah dan aku dengan cepat kembali menarik selimutku. Aku pegang erat selimutku, akan tetapi tarikan itu semakin kuat. Dan sekarang bukan selimut yang ditarik, tapi rambutku ditarik. Aku tidak bisa bergerak. Badanku kaku dan tubuhku seperti ditarik ke bawah. Lalu aku terjatuh dari tempat tidurku dan langsung berlari membuka pintu kamar, tapi pintunya susah dibuka. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba lampu kamarku pecah dan kamarku sekarang gelap. Aku berteriak ketakutan dan masih mencoba untuk keluar kamar. Tolong! Tolong! Tolong, bukain pintu, tolong! Karena rasa takutku, lama-kelamaan badanku lemas. Dan akhirnya, aku hanya bisa duduk sambil menangis. Suasana kamarku hening dan gelap. Kemudian, sayup-sayup. Astaga. Aku mendengar suara nyanyian seorang perempuan. Astaga. Aku lalu bangkit dan kenapa pintunya susah dibuka? Aku berteriak lagi. Dan kali ini pintu berhasil dibuka. Aku berlari dan aku menabrak seseorang. Dan ketika aku buka mata, aku menabrak seorang perempuan dengan memakai kebaya hitam. Lalu Den, nyebut Den. Den, nyebut, ada apa Den? Dan ketika aku sadar kalau itu adalah Mang Uji, pembantu kosan baruku. Aku langsung memeluk Mang Uji sambil menangis. Dan aku menceritakan pada Mang Uji kejadian yang aku alami tadi. Mang Uji bilang kalau hal tersebut sudah biasa bagi penghuni baru. Dulu sebelum rumah ini dijadikan kosan, tepat di bawah kamar ini
ada sebuah sumur. Dan konon katanya pernah ada perempuan yang mati di situ. Dan perempuan itu adalah seorang ningrat di daerah Cisitu. Mungkin karena tadi malam aku dan temanku terlalu berisik, jadi dia merasa terganggu. Wajar kalau dia datang dan mengingatkan. Dan setelah hari itu, juga kejadian itu, aku tidak pernah dikunjungi perempuan sinden itu lagi. Tapi terkadang, aku masih mendengar suara orang bernyanyi di kamarku. Bernyanyi lagu Jawa. Karena aku tahu yang bernyanyi itu siapa, jadi aku tidak takut. Malahan sekarang aku tidak akan bisa tidur kalau perempuan itu belum nembang di dalam kamarku. Dimana tadi baru aja sempat kejadian. Tadi kita lagi kumpul-kumpul di lantai 3, mungkin di tempat ruang kumpul keluarga gitu. Setelah tadi naik ke reportase pertama, kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit, tiba-tiba aja dari arah luar, dari lantai di bawah itu katanya, kalau kata Putih di belakang itu ada kolam yang udah nggak ada airnya, itu yang udah kosong gitu. Kolamnya udah ditutup gitu. Tiba-tiba kita dilempar batu dari arah bawah, masuk ke dalam, dan itu batu kerikil kolam. Dan itu kolamnya itu udah ditutup dan nggak mungkin ada orang yang mungkin malam-malam gini ke sana gitu ya. Dan sekarang juga di sini udah Magi. Selamat malam Magi. Malam Mas. Tadi gimana? Iya, sempat gila lah, parah. Pas lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dilempar. Jadi, tadi itu kan gue apa namanya, ya dengerin, merhatiin siaran lo, terus begitu emang, begitu tadi gue pertama datang sama Putih itu berdua doang gitu di rumah ini, dan habis dikabarin sama bokapnya kalau ada Pak Jae yang jagain rumah itu, baru digangguin kan. Iya, gue sama Putih berdua doang, terus jadi sampai kalian datang, udah gue udah kayak yang lemes, bengong gitu. Karena gue termasuk yang sering juga ke rumah Putih, tapi nggak termini gitu tadi. Sama dia mungkin kalau di sini juga yang gue kayak nggak percaya gitu kan. Tiba-tiba jendela begitu dibuka, terus udah ngobrol beres tadi di siaran, terus ngobrol-ngobrol sama Kang Sam si batu kolam itu. Jadi gue emang lama terus ngeliat jendela yang dibuka itu, terus tiba-tiba kaget begitu ada batu masuk ke dalam ruangan. Aduh, itu semua jadi kaget, terus langsung semua istighfar bareng-bareng gitu kan. Sebelum ini gue dulu kan tim meter sama Magi. Ya. Nah, ini pengalaman paling apa gitu? Gue ini ngerasain paling real gitu. Kalau biasa aja dulu. Kalau yang dulu gue sempat uji nyali di solanya UPI itu cuman kayak yang memang sekelebat gitu. Cuman pada akhirnya gue sakit kan waktu itu kan. Karena gue ngeliat emang ada apalah sesuatu. Nah cuman ini karena ada suara, ada benda, dan lagi rame ya. Dan lampu juga nyala semua ya. TV nyala. TV nyala. Thank you Magi. Oke, gue gue mau nambahin. Dan akhirnya kita kan sekarang kemana nih? Ya, ke arah jendela yang dibuka. Jendela yang dibuka udah di bawah. Kolam yang udah tertutup itu ya. Nggak jadi akhirnya ditutup. Lu lihat deh sekarang.
Kalau misalnya ngelempar mungkin ada yang lempar, orang yang lempar misalnya. Misalnya. Pagar ini kebuka, kedengeran dong tadi. Ya, gitu ya. Dan itu juga tutup di slot gitu. Lempar itu tinggal dari situ dan jauh. Hebat ya, berarti nggak hebat. Wow, merinding. Oke. Dan sekarang sudah Dimas, sudah ada ayahnya Putih. Selamat malam, Om. Malam. Oke, Om, Dimas pengen tahu nih, sebenarnya Om tinggal di sini udah berapa lama sih, Om? Semenjak dari lahir. Berapa tuh? Dari tahun 79. Dari tahun 79 di sini. Waktu Om tinggal di sini udah jadi rumah atau Om ngebangun dulu? Dan ngebangun, terus dulu tuh memang banyak beberapa makam sih yang kita pindahin. Oh, ada beberapa makam yang dipindah. Untuk kejadian-kejadian aneh mungkin yang pernah Om alami atau jaga rumah ini segala macam? Kalau saya sih nggak pernah, tapi kalau anak saya yang laki, itu kalau misalnya dia mau bangun malam-malam pasti dibangunin. Dibangunin? Nah, itu suara kayak ibunya, suara kayak kakaknya gitu. Terus pernah rumah ini kosong, pembantu saya di sini tuh nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan sama sekali. Ini ada orang gede, tinggi. Terus tadi juga, baru tadi Om ya? si Jaya itu ngeliat di tangga, gede badannya. Katanya juga sempat mainin lampu gitu. Lampunya tiba-tiba mati aja. Hidup sendiri. Enggak ada yang drop. Cuman ini aja mati. Enggak drop. Banyak sih di daerah sini banyak. Itu di dekat situ tuh pernah ada orang yang tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil terus itu didoain hilang. Lagi. Hamil yang Kalau alam ya seperti apa. Oke, terima kasih Om. Ceritanya gini, sekarang Dimas pengen cerita lagi lebih nih bersama Kang Sam. Gimana Kang Sam? Ya banyak sekali tadi kita udah bicara kalau di sini emang yang salah satu perkampungan alam gaib ya. Makanya tadi kan Pak Putih juga sendiri cerita kalau di sini zaman dulu tuh ada makam. Ada makam di sini ya. Kan akhirnya kita tadi lagi kita diskusi lah ya. Diskusi silahnya ngobrol. Bro, jangan sampai ada penampakan gitu kan. Tiba-tiba ada ngelempar gitu. Lempar batu gitu. Dan itu emang kontak lah kita sama mereka tuh. Kita bakal kontak juga. Cuman jelasinnya di sini bahaya sekali sebetulnya. Makanya tadi kan sempat ini dulu kan ini si gaib ini itu minta nyawa. Oh, minta nyawa Om. Minta nyawa. Makanya harusnya ini dibersihkan. Syaratnya adalah untuk menyempurnakan mereka gitu, menyempurnakan supaya karena ini ada ada dimensi yang bocor. Dimensi bocor alam gaib. Ini tepatnya di rumah Putih sendiri atau emang ada di kompleknya perumahan keluarga ini? Di atas. Yang tadi yang kita di bawah. Ya, akhirnya kita ke situ. Itu bocor alam gaib di situ. Yang ada kolam tadi. Ya. Bocornya di situ. Jadi itu mesti ditambah. Akhirnya kan kesanggupan mereka asal gua dikasih nyawa gitu kan. Kalau nyawa kan bisa binatang. Tadi setelah seperti itu kita kasih tahu, ternyata bapaknya juga pernah di sini juga pernah minta nyawa kan. Ayam cemani. Oh, ayam cemani itu cuman ayam cemani malah dibuang ke sungai, bukan ditanam. Harusnya ditanam seperti itu. Oh, kalau misalnya yang tadi ngelempar sendiri itu bentuknya atau misalnya itu siapa yang jayul ini gitu? Itu makhluk astral yang sangat yang tadi penampakan jin yang ngelempar tadi. Iya, itu makanya itu kepala itu dia ngasih tahu aja kepala aja Om, tapi kepala aja seruman. Jadi kita masih di sana ada suara juga. Bapaknya Putih ngejelasin kalau misalnya di atas tuh pernah ada kejadian dilempar keris. Lagi dari mana Om? Pernah dilempar keris. Jadi gini, dulu pernah ada orang pintar datang ke sini, ya. Orang pintar datang ke sini, terus dia nggak tahu ngapain di sini. Kita bertiga itu kakak saya, dia, sama saya bertiga di sini. Itu tiba-tiba kayak terbang gitu. Jatuh di situ, di atas ini di ruangan ini keris yang pendek-pendek gitu ya. Nah, kira-kira 3 cm. Banyak. Kerisnya banyak. Terus keris kecil yang hitam warnanya itu kadang-kadang ada tulang-tulang. Nah, itu yang dikumpulin sama kita. Itu yang saya disuruh buang ke Sungai Siliwangi itu.
Nggak tahu itu apa artinya. Bagaimana Om? Tadi katanya ada Kang Sam, ada keris, dilempar keris dan itu banyak, ada yang bentuknya tulang, warna hitam dan banyak gitu. Wajar. Karena dari tadi dibilang kalau ini emang perkampungan alam gaib. Dan ini emang kalau ada hal-hal seperti itu ya sangat wajar sekali karena kalau dibilang ini kan kaitannya dengan perkampungan ini sebenarnya miliknya dari Mbah gitu. Ya Mbah aja lah ya, dari Mbah gitu kan. Nah otomatis Mbah itu banyak barang pusaka semuanya di sini. Ini banyak barang pusaka di sini gitu kan, banyak sekali barang pusaka di sini. Gitu. Tadi Om kayak lihat-lihat apa gitu di sana tadi? Itu gerasi itu. Ya, itu kita lagi nunjuk gitu kan. Ya. Itu penampakan sangat jelas sekali. Di situ. Cuman di situ itu kelihatan jawara, dia pakai baju hitam. Itu nggak pernah dibuka sih emang gerasinya. Iya. Kalau gelap kan. Ya wajar lah. Sebenarnya di sini mau dibuka dan tidak dibuka juga sama aja. Tetap gitu. Cuma tadi dibilangin makanya ya istilahnya kita balik lagi sekurang gitu kan, minimal ya potong apa gitu kan, potong ayam lagi tahu kayak di mana, karena pasti minta gitu kan. Ini tadi kita ngobrol si alam gaibnya ini minta. Tadi Om udah bro. Iya seperti itu. Kalau misalnya dari jahat atau enggaknya nih yang ada di sini, udah apa-apa dia baik-baik aja, maksudnya dia di sekitar sini atau mengganggu terus seperti apa? Sebenarnya sangat mengganggu sekali. Kalau sekarang itu sangat mengganggu sekali, gitu. Cuman ya itu tadi pada saat kita masuk ke suatu perkampungan juga kan, apakah kita yang ganggu atau mereka yang ganggu kan? Iya. Sepanjang seperti itu aja, gitu. Gitu aja. Kan ada pesan untuk Putih dan keluarga untuk ya di rumah ini agar baiknya seperti apa Om? Ya baiknya tetap aja yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakin kalau segala sesuatu urus Tuhan, pertemuan iman, ya seperti itu aja. Jadi anggap aja ini emang teman-teman anggap aja sebagai ini makhluk Tuhan gitu. Anggap aja sama dengan kita gitu. Cuman tinggal nanti kita bakal tutup dimensi yang bocor yang tadi. Gitu aja. Bagaimana Putih? Setelah mungkin kita dapat berjalan dan ya merasakan sendiri fenomena yang terjadi di rumah lo nih. Jadi sekarang kenapa? Lihat dari tadi gue lemes. Dari tadi Putih megangin tangan Dimas keras banget, insan muda sumpah. Ini udah maksudnya, tapi jauh dari semua kejadian-kejadian terus gangguan-gangguan, tetap sih ngucap maksudnya subhanallah seperti juga. Ya berarti emang ada gitu ya. Yang kayak gitu emang ternyata ada diciptain, cuman ya beda dunia lah, maksudnya jadi masing-masing aja. Ya udah bakal lebih sering lagi. Ini kalau dua boleh gambarin keadaannya rumahnya Putih ini sama malam ini adalah cuaca dingin, terus hujan ya. Karena rumahnya ini kan gede dan komplek rumah keluarga gitu. Terus ini rumah Putih paling tinggi kan, jadi kita bisa ngeliat ke bawah dan gelap. Terus lampu tuh kayak cuman satu lampu taman satu, terus kelihatan dari luar rumahnya Putih sendiri kayak dapur nyala, terus ada gudang, ke atas gelap. Terus serem banget sih rumahnya. Asli. Terus ditambah kabut lagi. Cuma udah 22 tahun di sini ya udahlah. Maksudnya kabutnya parah. Kabutnya asli. Kan udah ya mungkin mau main. Udah selesai kan? Mau nambahin? Enggak, makasih. Takutan? Iya, takut. Dari tadi Putih sama prosesnya pasti jalannya peluk-pelukan. Ya Allah. Karena dingin kan? Ya, itu tadi Insan Muda mungkin apa yang ada di rumah announcer kita ini, Putih Asli. Itu juga dijelasin sama Omori bahwa di sini ternyata adalah perkampungan jin juga. Dan mereka ini sepertinya meminta nyawa, entah itu mungkin nyawa binatang juga nggak apa-apa, ayam yang harus ditanam di sini biar sama-sama enak mungkin ya Om ya. Oke, terima kasih Kang Sam. Ya. Terima kasih untuk Putih. Thank you Putih. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Kang Sam. Terima kasih. Om, terima kasih Om. Oke, sama-sama. Kita udah dijelasin juga Om ya. Oke, lanjut nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi habis ini. Dimas pamit sekarang dari Dago Pakar, Rumah Putih Sasti, Insan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernah merasakan pindah rumah. Ini adalah salah satu pengalaman yang paling aku gak suka. Alasannya, apalagi kalau bukan, aku harus mendiami lagi sebuah rumah yang tidak pernah aku ketahui sejarahnya. Sekarang aku mendiami rumah kelima dalam 10 tahun terakhir ini. Ayahku memang belum sanggup untuk membeli rumah setelah bisnisnya pailit. Kali ini ayah mengontrak rumah di sekitaran Lembatu Bagus Ismail. Rumah yang kami diami sekarang memang cukup besar. Total ada 6 kamar, termasuk kamar pembantu. Lalu kalau dilihat bentuknya, rumah ini seperti bekas kos-kosan. Aku sempat bingung. Karena dari mana ayah bisa mendapatkan uang untuk mengontrak rumah sebesar ini? Dan aku makin kaget setelah mendengar harga yang ayah bayar untuk rumah ini cukup murah. Butuh waktu seminggu untuk menata semua perabotan rumah. Jujur saja, aku tak begitu senang dengan rumahku yang sekarang ini. Selain karena menurutku terlalu besar untuk ditinggali oleh 4 orang, yaitu aku, ayah, ibu, pembantu dan anaknya. Aku juga merasakan ada sesuatu yang ganjil di rumah ini. Tapi entah apa. Sampai akhirnya suatu malam aku tahu hal ganjil apa yang aku rasakan selama ini. Aku ingat sekali, malam itu adalah malam Selasa. Hanya ada aku, pembantuku dan anaknya yang masih kelas 5 SD. Selepas maghrib, ayah dan ibu pergi ke pengajian di rumah sepupuku yang terletak di daerah Margahayu. Saat itu aku sedang berada di ruang tengah, menonton DVD serial favoritku. Di tengah-tengah film, tiba-tiba DVD-nya skip. Dan tak berapa lama, TV mendadak mati. Aduh, gini deh, kalau beli DVD bajakan. Tapi kok TV-nya ikut mati juga ya? Ku coba menyalakannya lagi, tapi tetap tidak bisa. Berulang kali aku coba, bahkan sampai aku cabut berulang kali stop kontaknya, tapi hasilnya tetap nihil. Karena tidak bisa, ya aku tinggalkan begitu saja. Setelah itu aku langsung menuju dapur untuk makan malam. Saat aku berada di dapur dan mengambil makanan, aku mendengar suara TV di ruang tengah menyala lagi. Dan volumenya makin besar dan besar. Ya Allah! Karena terkaget jatuhkan piringku. Aku kemudian memanggil-manggil pembantuku untuk menolong aku membersihkannya. Saat aku memanggil dia, Mbak Ina, Mbak. Aku mendengar ada suara lain yang juga ikut memanggil. Tapi suaranya terdengar berat dan menyeramkan. Aku coba untuk tidak memperdulikannya.
Karena aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi saat Mbak Ina tidak menjawab, terus aku coba memanggil anaknya. Di, Adi, Adi, Di. Tapi lagi-lagi aku mendengar suara berat itu ikut memanggil. Karena panik dan takut, aku langsung setengah berlari menuju ke ruang tengah. Dan karena aku takut, aku lupa kalau aku memecahkan piring dan aku sekarang menginjaknya. Au, 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 ya Allah, berdarah. Au. Darah mengucur terus dari telapak kakiku. Perih sekali rasanya. Aku sedikit melompat-lompat menuju ke ruang tengah, lalu aku kecilkan volume TV. Aku sempat tak ingat lagi dengan suara tadi. Saat aku mengobati kakiku yang sakit karena terkena pecahan piring. Aku berteriak memanggil Mbak Ina lagi karena aku kesakitan. Tapi kali ini aku mendengar suara pintu dapur terbuka. Aku langsung marah-marah. Mbak Ina ngapain sih? Kok dari tadi aku panggil gak nyaut-nyaut aja? Aku tidak mendengar balasannya. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Darahku makin banyak keluar. Dan sekarang aku benar-benar ketakutan. Saat aku sedang ketakutan, aku dikagetkan dengan suara TV yang tiba-tiba mengencang lagi. Ya Allah. Aneh. Padahal remote TV-nya ada di meja. Di tengah-tengah suara TV yang kencang, aku mendengar sekali lagi suara berat itu. Tapi kali ini dia memanggil-manggil diriku. Suaranya terdengar jelas sekali. Dan saat aku melihat ke arah dapur, aku melihat sosok seorang laki-laki. Dia mukanya hancur. Badannya penuh dengan tanah dan lumpur yang basah. Sekarang dia berjalan menuju ke arahku. Aku berusaha untuk berlari, tapi tidak bisa. Au. Aku sakit. Dan sekarang aku terjatuh di lantai. Aku berusaha menyeret tubuhku menjauh. Namun sosok itu terus berjalan perlahan mendekatiku. Sambil aku menyeret tubuhku, aku terus berteriak-teriak memanggil Mbak Ina. Mbak! Tolong! Mbak Ina! Tolong! Sosok itu terus bergerak mendekatiku. Ya,
mendekatiku. Karena takut, aku menutup mataku dan kembali berteriak-teriak. Mbak Ina! Mbak Ina! Tolong! Tolong! Kemudian aku merasakan ada tangan yang menggoncang-goncang tubuhku. Jujur, aku tak berani membuka mata. Sampai aku mendengar suara Mbak Ina. Neng istighfar, Neng. Neng kenapa ini? Kenapa banyak darah? Neng kenapa di bawah? Aduh, Neng kenapa? Kata Mbak Ina sambil panik. Aku hanya menangis saja. Aku tidak bisa cerita apa-apa. Hanya menangis. Mbak Ina kemudian memapahku ke kamar. Dia mengobati lukaku. Saat berada di kamar, kami berdua mendengar suara anak laki-laki. Dia memanggil-manggil. Ibu! 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 Mbak Ina langsung menjawab. Iya, Di. Ibu di kamar Mbak Anti. Tapi tiba-tiba suara itu menghilang. Mbak Ina langsung keluar dan memanggil anaknya. Tapi tak ada sahutan. Agak lama dia kembali lagi. Tapi Mbak Ina kembali dengan ucap-ucap. Neng, saya barusan ke belakang nyari Adi. Ternyata dia lagi tidur pules di kamarnya. Tapi pas saya mau balik lagi ke sini, saya lihat ada anak kecil lari masuk ke dapur. Pas saya kejar, hilang, Neng. Singkat cerita, setelah itu Mbak Ina kembali ke kamarnya dan membawa Adi yang tertidur ke kamar. Kami berdua diam di kamar ketakutan. Sampai akhirnya ayah dan ibu datang. Kami berdua menceritakan pengalaman kami tadi. Dan ayah ibu hanya tersenyum dan menyuruh kami tidur. Esoknya ayah dan ibu bercerita kalau mereka sudah menemukan rumah kontrakan baru. Mereka pun bilang kalau mereka sudah lebih sering mengalami pengalaman yang sama sebelum aku mengalaminya. Mereka bercerita kalau mereka juga melihat sosok yang sama. Hanya saja mereka tidak mau bercerita kepadaku. Seminggu setelahnya saat kami sedang pindahan, tanpa sengaja aku mengobrol dengan Hansip yang membantu. Katanya sebelum sepi dan menyeramkan seperti sekarang, daerah ini dulunya tenang sekali. Sampai ada longsor yang menyebabkan belasan korban jiwa, di mana jasadnya tak pernah ditemukan. Dan memang sudah banyak yang tidak betah tinggal di rumah itu lama-lama. Itulah tadi kisah-kisah menyeramkan untuk malam Jumat kali ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Kami pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat selanjutnya. Dan selalu ingat satu hal, insan muda. Jangan pernah dengerin sendirian.